Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas soal-soal biologi UTBK 2019. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 1, jika urin seseorang banyak mengandung albumin dan protein lainnya berarti terjadi. Oke, kata kuncinya adalah albumin dan protein. Itu penderitanya mengalami albuminuria. Jadi kalau yang A itu kekurangan hormon insulin, itu diabetes mellitus, kadar glukosa naik. Albuminuria merupakan kelainan di mana urin penderita terdapat albumin atau protein. Ini diakibatkan dari gangguan pada proses filtrasi penyaringan darah di ginjal, yaitu di bagian glomerulus. Jadi jawabannya yang C ya, kerusakan alat filtrasi dalam ginjal. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, di bawah ini data beberapa hormon. Yang 1, thyroid stimulating hormone, 2, triodotironin, yang 3, luteinizing hormone, 4, oksitosin, 5, vasopresin, 6, gonadotropik hormone. Nah, ditanya yang hipofisis anterior di mana, yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Yang pertama adalah TSH, itu dihasilkan oleh hipofisis anterior. Triodotironin adalah kelenjar tiroid. LH itu dihasilkan oleh hipofisis anterior. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis posterior. Vasopresin, nama lain dari ADH, antidiuretik hormone, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis posterior. Yang 6, gonadotropik hormone adalah kelenjar hipofisis anterior. Jadi jawabannya yang D ya, 1, 3, dan 6. Oke, kita akan membahas soal berikutnya. Pernyataan yang tepat mengenai mitokondria. Jadi mitokondria itu sebagai organel sel yang berfungsi sebagai respirasi sel. Oke, nah respirasi sel itu atau kita bahas mitokondria terdiri dari 2 lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam atau yang kita sebut dengan krista. Kemudian fungsinya sebagai respirasi sel, penghasil ATP atau energi. Jadi pernyataan yang tepat mengenai mitokondria itu adalah pilihan yang C, karena terdiri dari sistem 2 membran dengan menghasilkan energi. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal individu bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil disilangkan dengan sesamanya. Berapakah peluang akan dihasilkan individu bergenotip A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar? Oke, penghitungan gametnya adalah rumusnya gamet sama dengan 2 dipangkatkan N, di mana N itu adalah sifat beda. Sifat beda ditunjukkan saat ada jenis huruf yang sama, misalnya huruf A, ada huruf besar dan kecil, itu namanya sifat beda. Jadi di sini ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Sifat bedanya ada 3. Maka jumlah gametnya adalah 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Oke, jadi peluang genotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, mohon maaf ya itu salah tulis, sama dengan 1/8. Nah, ini dikawinkan sesamanya, berarti A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, dikawinkan sesamanya, maka peluang dihasilkan individu bergenotip A besar, B besar, B besar, C besar, C besar adalah 1/8 kali 1/8 sama dengan 1/64, yaitu jawabannya adalah yang D. Oke, soal selanjutnya perhatikan. Yang ditanya adalah yang membedakan protista dari bakteri adalah jadi kita mencari perbedaan protista dan bakteri. Yang pertama kita bahas adalah reproduksi seksual dan aseksual. Nah, ini adalah ciri dari protista, sedangkan bakteri hanya aksesual. Jadi nomor 1 itu benar ya, maka pilihan A dan E yang benar ya. Oke, kita lihat yang nomor 2, memiliki dinding sel ya. Dua-duanya memiliki dinding sel. Jadi ini bukan perbedaan, maka yang ada angka 2-nya salah ya. Yang ketiga memiliki klorofil. Oke, dua-duanya memiliki, jadi salah. Bersifat uniseluler, dua-duanya uniseluler berarti salah. Berkembang biak dengan spora, bukan, dua-duanya juga bukan. Merupakan prokariotik
semuanya prokariotik, merupakan eukariotik. Nah, ini adalah protista. Ya, kemudian yang 8 mempunyai mitokondria, ini juga dimiliki oleh protista. Tidak mempunyai RE, sama-sama ya. Oke, jadi bukan perbedaan. Maka jawabannya adalah yang E, 178. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal dalam sistem klasifikasi 3 kingdom, protozoa termasuk kelompok apa? Nah, dalam klasifikasi 3 kingdom terdiri dari yang pertama adalah kingdom plantae, yang kedua animalia, dan yang ketiga monera. Nah, protozoa, zoo itu adalah hewan, jadi protozoa itu dimasukkan ke dalam kelompok animalia. Jawabannya yang E. Oke, laki-laki penderita buta warna pada suatu wilayah sebanyak 7%, maka presentasi wanita karir dan buta warna adalah, nah, kita membicarakan tentang hukum Hardy-Weinberg tentang buta warna ya, di mana buta warna ini ya menggunakan gen X ya, yaitu X C besar itu adalah P, itu untuk gen normal, sedangkan X CB, C-nya kecil, maka ini adalah Q untuk gen buta warna. Nah, diketahui laki-laki buta warna, laki-laki itu X-nya cuma 1, maka XCB sama dengan Q sama dengan 7% sama dengan 0,07. Nah, Q-nya sudah diketahui, maka rumus hukum Hardy-Weinberg adalah P plus Q sama dengan 1, di mana Q-nya sama dengan 0,07, maka P-nya adalah 0,93. Oke, berarti kita sudah tahu P-nya 0,93 dan Q-nya adalah 0,07. Yang ditanya wanita karir itu adalah XC besar XCB. Jadi rumusnya 2PQ, berarti 2 kali 0,93 kali 0,07 sama dengan 0,13 kali 100%, berarti sama dengan 13%. Yang kedua wanita buta warna, rumus ilmiahnya adalah XCB. Maka ini rumusnya adalah Q kali Q sama dengan 0,07 kali 0,07 sama dengan 0,0049 kali 100% sama dengan 0,49%. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 13% dan 0,49%. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk fungsi epitelium. Epitelium itu apa? Epitelium itu adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung ya, dan yang ditanyakan di sini adalah tidak. Ya, jadi kita harus paham fungsi epitelium adalah sebagai jaringan pelindung atau sebagai jaringan proteksi untuk mengeluarkan, berarti sebagai sekresi untuk penyerapan, absorpsi dan adsorpsi. Ya, itu pakai D yang satu ya. Oke, maka yang bukan adalah kontraksi. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya, kultur jaringan merupakan cara untuk menghasilkan individu baru dengan memanfaatkan sifat tumbuhan yang disebut. Oke, kita bahas dulu teknik mengkulturkan bagian tubuh tumbuhan atau satu sel tumbuhan di media agar secara steril. Itu adalah kultur jaringan tumbuhan. Yang dikulturkan adalah sel tumbuhan, bukan sel hewan atau sel manusia. Mengapa? Karena sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang tidak dimiliki oleh sel hewan maupun sel manusia. Nah, kelebihan dari dinding sel tumbuhan ini adalah pada dinding sel terdapat noktah, pada noktah terdapat plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Artinya apa? Artinya mempunyai daya regenerasi sangat tinggi. Maka jawabannya ini adalah yang D, totipotensi.
Oke, kita bahas selanjutnya. Fiksasi CO2 di seludang pembuluh terjadi pada tumbuhan. Nah, kata kuncinya adalah fiksasi CO2 di seludang pembuluh itu terjadi pada tumbuhan C4. Contoh dari tanaman C4 adalah tebu, jagung, rumput. Jadi jawabannya adalah yang A, tebu. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal UTBK 2019 nomor 1 sampai 10. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal UTBK 2019 selanjutnya ya, yang part kedua. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.